kembali lagi dengan saya, Rian. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang pengenalan tipe data, bilangan, dan variabel, dan implementasinya di bahasa Python nih, teman-teman. Nah, langsung aja kita eksekusi dan kita praktikkan ya. Sebelum itu, kita akan mempelajari tentang tipe-tipe data dasar yang harus kita ketahui sebelum masuk ke coding ya. Kemudian kita juga harus bisa mendeklarasikan penggunaan daripada variabel, kemudian aturan penamaan variabel, reserve keyword, operator aritmatika, dan operator-operator yang termasuk pada operator penugasan. Nah, silakan teman-teman buka Jupyter Notebook dan VS Code atau yang teman-teman prefer. Jika teman-teman ingin membuka Anaconda atau Jupyter Notebook, teman-teman harus buka Anaconda-nya, Anaconda Navigator, kemudian teman-teman klik launch ya. Nah, nanti dia otomatis akan ngedirect ke suatu website di mana teman-teman bisa melakukan pengkodean di sana. Nah, teman-teman juga bisa melakukannya melalui VS Code nih. VS Code yang kemarin kita sudah demonstrasikan ya. Dan setup gitu ya. Nah, untuk melakukannya di Jupyter Notebook, teman-teman bisa buat file baru ya di sini. Kemudian tunggu sampai filenya itu dibuat. Nah, ketika filenya udah dibuat, pastikan teman-teman nge-rename filenya. Oke, kalau teman-teman sudah rename filenya, itu otomatis Jupyter Notebook udah siap untuk melakukan pengkodean ya. Nah, kalau di VS Code, teman-teman juga bisa langsung aja di sini ya, di folder yang kemarin yang sudah kita demonstrasikan. Kemudian pilih extension di sini teman-teman. Dan klik ketikkan Jupyter Notebook. Yang Jupyter ini, teman-teman. Kemudian install ya. Nah, kebetulan saya sudah menginstalnya. Jadi pastikan teman-teman menginstal dan melakukan perizinan terkait extension Jupyter agar teman-teman juga bisa melakukan Jupyter Notebook di VS Code tanpa perlu buka Anaconda ya. Nah, untuk membuatnya itu kita perlu buat satu file, new file, kemudian kita tulis nama file. Dan perlu diingat bahwasanya file extension dari Jupyter Notebook itu berlambangkan IPYNB ya. Jadi .ipynb ini menandakan bahwasanya file ini adalah berbentuk Jupyter Notebook. Nah, biasanya ketika teman-teman buat file Jupyter Notebook itu nanti akan tampilannya seperti ini nih teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang perlu dilakukan setelah ini yaitu melakukan pemilihan kernel nih. Pemilihan kernel, kemudian Python environment, pilih Python 3.11 atau Python yang teman-teman punya ya. Kemudian saya pilih yang ini. Nah, otomatis Jupyter Notebook yang ada di VS Code itu udah siap untuk dilakukan pengkodean nih. Nah, sebelum kita melakukan pengkodean, ya, teman-teman perlu tahu dulu nih tipe-tipe dasar yang ada, tipe-tipe data dasar yang ada di Python nih. Nah, tipe datanya itu ada bilangan atau numerik, di mana nanti dia dibagi menjadi beberapa tipe seperti integer, floating, dan angka bilangan kompleks. Kemudian nanti teman-teman dikenalkan juga dengan data-data bertipe string dan boolean. Sekarang kita masuk ke tipe data bilangan ya atau numerik.
Tipe data yang mempresentasikan nilai numerik itu ada dua secara garis besar, yaitu integer dan float. Integer itu dilambangkan atau dibedakan menggunakan angka-angka yang sifatnya bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu ada dua ya, bilangan bulat itu ada dua, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu lebih dari 0, bilangan bulat negatif itu kurang dari 0. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya itu bilangan bulat positif, min 1 dan seterusnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, jika float atau floating number itu dibedakan dengan angka-angka yang memiliki koma nih, teman-teman. Jadi, ketika ada penulisan di dalam kode 3,0 itu pasti terdeteksi sebagai floating number, bukan integer. Jadi beda ya antara angka 3 dan angka 3.0. Nah, kita akan label A itu integer ataupun float. Dan ternyata ketika saya type, ternyata variabel A itu merupakan integer. Jika saya punya variabel baru, dan saya namakan variabelnya itu namanya B, kemudian saya coba tuliskan type untuk variabel B. Ini adalah float, karena dibedakan dengan simbol titik ya, ada komanya nih di belakang. Itu aja yang membedakan antara keduanya, antara integer dan float. Oke, kemudian kita juga dikenalkan dengan tipe data string nih. String adalah tipe data karakter sekuensial yang terdiri dari kumpulan satu atau lebih karakter ya. Jadi biasanya dia ditandai oleh atau di tengah-tengah daripada tanda kutip. Nah, nanti kita cobain langsung aja. Katakanlah saya buat variabel namanya C, di mana C adalah sebuah kata. Katanya katakanlah anggur. Kemudian kita akan mengetahui apakah tipe dari variabel C str. Ya. str ini menandakan bahwasanya variabel C adalah variabel yang memiliki tipe data string. Nah, tipe data string itu juga bisa diisi oleh angka nih teman-teman. Jadi ini juga akan termasuk pada tipe data string ya. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah tipe data boolean. Boolean adalah tipe data logika yang nilainya adalah true or false. Jadi nilainya adalah 1 atau 2. Nah, kita akan cobain tipe data boolean. Saya punya variabel namanya f ya. Dimana variabel f itu adalah true, variabel g adalah false. Saya ingin mengecek apakah variabel f itu tipenya boolean. Oh, ternyata boolean ya, teman-teman. Oke. Itu pengenalan dasar terkait tipe-tipe data yang ada di Python ya. Ada numerik, ada string, ada boolean. Oke, sekarang kita akan lebih lanjut terkait penerapannya. Kemarin kita sudah dikenalkan oleh satu sintaks, yaitu print, untuk mencetak nilai ya, mencetak nilai. Jadi kalau kita sudah mendeklarasikan nilai-nilai di atas tadi ya, seperti anggur, kemudian variabel D ini, itu sebenarnya kita bisa panggil lagi nih di bawah dengan mencetak atau dengan memerintahkan sintaks print ya. Nah, sintaks print kita perlu isi dengan variabel C. Misal C itu adalah si anggur nih tadi. Nah, ketika kita jalankan variabel C-nya dan kita print, itu otomatis sintaks print akan melakukan pencetakan ya, penampilan
daripada isi variabelnya. Nah, selanjutnya ada aturan penamaan variabel nih, teman-teman. Variabel itu bisa berupa karakter ya, A, B, sampai Z. Atau mungkin bisa berupa kata-kata juga nih, teman-teman. Tapi variabel itu tidak bisa berupa angka ya. Misal 1 sama dengan 2 itu tidak bisa. Jadi teman-teman perlu mendeklarasikan variabel itu sebagai angka atau huruf atau abjad ya. Misal saya ingin buat variabel namanya variabel data, di mana data itu akan mengeksekusi atau menyimpan data 90. Itu pasti bisa nih, teman-teman. Tapi kalau variabelnya itu saya sebagai 4, misalnya 4 sama dengan 7. Jadi 4 itu tidak bisa menyimpan sebagai variabel ya, tidak bisa diidentifikasikan sebagai variabel yang ingin kita gunakan gitu. Dan untuk penentuan variabel itu tidak boleh ada spasi ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat variabel bernama data awal, jika seperti ini itu tidak bisa karena Python tidak akan bisa mendeteksi apakah dia variabel atau enggak. Jadi kita biasanya tidak pakai spasi ya, atau mungkin kita berikan sebuah underscore ya untuk memisahkan antara dua kata tersebut. Ini juga bisa seperti ini ya. Itu untuk aturan penamaan daripada variabel. Dan variabel itu tidak bisa kita gunakan menjadi print juga, atau kita di Python itu ada salah satu sintaks yang bernama print kan, dimana print itu emang secara default itu akan mencetak semua variabel yang ada di Python ya. Nah, ketika variabel print ini kita gunakan sebagai variabel, maksudnya sintaks print itu kita gunakan sebagai variabel. Apakah bisa? Mari kita coba. Dan kita akan coba print. Ternyata bisa ya teman-teman ya. Cuman kalau kita lakukan seperti ini, itu akan sangat membingungkan teman-teman. Dan ternyata tidak bisa nih. Jadi sintaks print yang ada di sini, itu ternyata dikalahkan oleh variabel yang kita buat ya, secara hierarkinya gitu. Jadi baiknya tidak menggunakan variabel atau mendeklarasikan variabel-variabel yang sama dengan yang ada di Python atau sintaks-sintaks yang emang default di Python gitu. Dan ini kemungkinan print akan menjadi variabel terus ya. Otomatis kita harus merestart kodenya nih agar mereset secara default. Dan kita juga harus menghapus atau kita mengganti variabel print-nya dengan nama variabel yang lain. Oke. Oke, di sini saya sudah sediakan beberapa list-list atau beberapa contoh ya, penamaan variabel yang sah dan variabel-variabel yang tidak sah, yang tidak bisa dideteksi oleh Python. Nah, teman-teman bisa mengikuti prosedur seperti ini untuk membuat variabel ke depannya ya. Dan teman-teman juga harus menghindari penamaan variabel seperti ini. Jadi ada salah satu
salah satu variasinya yang salah itu mengkombinasikan antara angka dan huruf menjadi variabel. Kemudian ada strip ya, ada tanda strip di sini, ada minus yang menghubungkan dua kata ini, dan ada spasi. Ini pasti tidak bisa terdeteksi sebagai variabel yang teman-teman buat. Nah, teman-teman, ternyata ada teknik penamaan variabel nih, ya, teknik-teknik yang udah disebar di kalangan luas, ya. Ada teknik yang pertama yaitu tentang camel case. Nah, camel case sendiri adalah teknik penamaan variabel di mana kata pertama itu akan diawali dengan huruf kapital, ya. Jadi, ketika teman-teman membuat variabel, teman-teman bisa mengikuti prosedur seperti ini. Camel case. Nah, yang termasuk dari camel case itu variabelnya seperti ini, teman-teman. Jadi sebenarnya dia ada 3 kata ya, di mana kata pertama itu tidak menggunakan huruf kapital, tapi kata kedua dan ketiga itu menggunakan huruf kapital. Ini tujuannya sebenarnya mengetahui apakah variabel ini tuh intinya apa gitu ya. Kemudian ada teknik yang lain yaitu Pascal case, di mana semua katanya itu akan diindikasikan sebagai huruf kapital di kata pertamanya. Seperti ini contohnya. Jadi setiap katanya itu huruf pertama dari setiap kata itu kapital. Ini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Kemudian ada satu lagi, itu bernama snake case. Snake case itu ditandai oleh underscore yang menghubungkan antara kata-kata. Kenapa dinamakan snake case? Karena secara visual ya, variabel seperti ini itu menghubungkan antara dua kata dengan kata yang lain, itu seperti ular ya. Oke. Nah, ada yang perlu teman-teman ketahui nih di Python. Jadi di Python itu ada beberapa sintaks atau keyword atau kata kunci yang emang secara default sudah di built-in di dalam Python ya. Dan ini juga sangat tidak dianjurkan untuk dijadikan sebagai variabel. Nah, keyword-keywordnya itu sebagai berikut nih. Ada true, ada false, ada def, kemudian ada global, if, raise, non, pass, kemudian ada del, import, return, elif, in, try, except, finally, non-lokal, dan masih banyak lagi. Dan ini teman-teman perlu catat ya, catat terlebih jauh terkait variabel-variabel yang sudah disebutkan tadi. Dan sebenarnya ada tabel khususnya nih untuk penghindaran teman-teman dalam membuat variabel nantinya. Nah, di Python juga erat kaitannya dengan operator dasar aritmatika ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan di Python juga teman-teman dikenalkan dengan operator modulo. Modulo itu menampilkan sisa dari hasil pembagian ya, teman-teman. Kemudian ada operator pembagian yang dibulatkan ke bawah. Biasanya dia menggunakan slash ya, slash 2 gitu. Nanti kita coba aktualisasikan terkait operator
aritmatika. Pertama kita coba untuk penjumlahan. Penjumlahan menggunakan operator tambah. Misal kita ingin menjumlahkan angka 4 tambah 5 ya. Kemudian untuk pengurangan seperti biasa dia menggunakan minus ya. Kemudian ada juga perkalian. Perkalian di Python itu menggunakan simbol bintang ya teman-teman untuk melakukan operasi perkalian. Pembagian teman-teman bisa menggunakan slash ke kiri 1 kali ya. Jika ingin menggunakan modulo, teman-teman juga bisa menggunakan persen ya, persentase. Modulo itu adalah sisa bagi. Kemudian ada yang namanya pembagian bulat ke bawah. Itu dia menggunakan slash 2 kali. Nah, coba kita aktualisasikan ini. Oh, ternyata ini adalah hasil dari masing-masing operator ini ya, operasi ini. Nah, teman-teman juga dikenalkan dengan operator penugasan nih, teman-teman. Operator penugasan itu biasanya ditandai oleh sama dengan ya. Jadi kita coba langsung aja aktualisasikan. Jadi kalau kita ada variabel bernama A, di mana variabel A itu isinya adalah angka 6. Nah, saya ingin menambahkan variabel A itu atau mengubah variabel A itu menjadi variabel A yang ditambah dengan 3 misalnya. Berarti variabel A sama dengan variabel A yang ditambah oleh 3 misalnya. Nanti otomatis variabel A-nya itu berubah menjadi 9 karena variabel A ini sudah diisi lagi oleh penambahan 3 ya. Ini adalah operator penugasan. Nah, untuk menyederhanakan operasi ini, teman-teman juga sebenarnya bisa melakukannya dengan seperti ini, dengan menambahkan indent ya, seperti indent ya. Menambahkan plus dan sama dengan 3. Ini adalah increment ya, mohon maaf. Ini adalah sistem metode increment. Sebenarnya metodenya ada banyak ya. Ini bukan cuma plus sama dengan, ada yang minus sama dengan juga untuk mengurangi ya. Jika kita print variabel A itu akan menjadi 9 sama. Operator penugasan ya. Teman-teman juga bisa melakukannya seperti ini. Jadi kalau secara dasar, jika kita punya variabel A 6, di mana variabel A ini akan dikurangi dengan angka 3. Itu akan menghasilkan 3 gitu. Itu operator penugasan. Operator penugasan juga selain itu ada yang
bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk perkalian, kemudian ini untuk pembagian. Nah, jika ingin melakukan ini, coba kita aktualisasikan. Jika kita punya variabel A, di mana variabel A itu adalah 6. Nah, variabel A-nya ingin kita kali dengan 6. Kemudian di bawahnya kita punya variabel B. Variabel B itu isinya 3. Nah, variabel B-nya itu ingin kita bagi dengan 3. Maka kita bisa melakukan print variabel A-nya itu sekarang berapa. Nah, variabel B ternyata adalah 1, variabel A adalah 36 karena sudah melakukan perkalian ya, perkalian dengan variabelnya. Oke, itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita juga sudah berhasil mendemonstrasikan tentang tipe-tipe dasar yang ada di Python. Kemudian kita juga bisa melakukan operasi-operasi aritmatika yang ada di Python hingga operasi-operasi penugasan yang ada di Python. Nah, teman-teman, selanjutnya nanti ada beberapa tugas atau penugasan yang bisa teman-teman kerjakan untuk melatih dan memperkuat nih hobi teman-teman untuk melakukan pengkodean di bahasa Python. Terima kasih. Sampai ketemu kembali dengan saya.